Apa judul kita kuliah malam ini? Rancangan eksperimen, Pak. Simple comparative experiment. Eksperimen. Komparatif ya. Komparatif. Apa itu komparatif ya? Kita lihat ini ya. Jadi kalau kita lihat judulnya itu adalah simple comparative. Jadi perbandingan sederhana. Sebagaimana sederhananya kita lihat sebagai berikut ya. Nah, ini mengingatkan lagi yang kemarin ya. Syarat kita melakukan eksperimen. Ini kita lintasi sebentar. Pertama, Anda harus ahli di bidang tersebut dengan cara kalian mempunyai reference, membaca reference, melakukan studi gitu ya, studi kelayakan, studi banding, atau bertanya kepada yang sudah berkecimpung di bidang tersebut, sehingga Anda layak dikatakan ahli di bidang tersebut, sehingga kalian bisa melakukan eksperimen ya. Kemudian yang kedua, eksperimen itu harus sederhana ya. Artinya sederhana itu mudah dianalisa dan tidak menyulitkan kalian sebagai eksperimenter atau yang akan melakukan eksperimen. Ingat ya, kita di sini melakukan desain eksperimen. Jadi tolong speakernya Rianita dimatikan coba. Jadi kalau kita melakukan desain, berarti yang akan melaksanakan eksperimen itu nanti siapa coba? Ya. Jadi kalau kita melakukan desain, contohnya desainer baju, yang pakai baju siapa itu? Bisa-bisa bukan si desainer yang memakai ya. Begitu juga desain eksperimen, dia hanya sebagai desainer, belum tentu dia yang akan melaksanakan percobaan atau melakukan percobaan. Ya. Ada nggak pakai celana nih loh? Coba Rianita dimatikan speakernya. Kemudian yang ketiga, mengenal hal praktikal dengan baik ya. Jadi maksudnya ini seperti kemarin pemain golf gitu ya. Dia tahu kapan dia memakai pukul yang besar, kapan dia memakai pukul yang kecil ya, kapan dia melihat arah angin. Nah, ini hal-hal praktikal ya. Yang keempat, percobaan itu tidak sekali jadi ya. Jadi percobaan itu bisa berulang-ulang. Kemudian kita perlu ingatkan bahwa eksperimen itu mahal, memerlukan waktu yang lama, beresiko dan pengetahuan belum lengkap ya. Jadi kenapa kita perlu desain ya? Maka ini alasannya. Ya. Nah, ini adalah terminologinya, saya ulang lagi ya, supaya kita nggak kagok ya. Jadi eksperimen itu lihat dari proses, yang akan kita nilai adalah output atau respon Y. Kemudian yang akan kita kendalikan atau kita lihat adalah faktor X ya. Kemudian faktor ini masing-masing punya level ya. Misalnya ada level antara 1, level 2 gitu ya. Kemudian antara X1, X2 itu ada interaksi. Nah, kemudian ada lagi namanya adalah uncontrollable factors ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan kalau kalian ingin melakukan satu percobaan atau satu penelitian ya. Ada respon, ada faktor X, ada level dari faktor tersebut dan ada interaksi ya. Nah, ini adalah guideline juga pelajaran kemarin bagaimana kita mendesain eksperimen ya. Jadi pertama kenalin pernyataan percobaannya, kemudian kita pilih apa respon variabelnya, ini responnya. Kita pilih faktornya, levelnya ya. Kemudian kita pilih desainnya, apakah dia full faktorial, apakah dia nanti blocking, ataukah dia OFAT gitu ya. Kemudian lakukan eksperimen. Eksperimen biasanya dilakukan secara random ya. Kemudian lakukan statistik analisis dan berikan konklusinya ya. Ini adalah tahapan percobaan ya. Nah, sekarang kita akan latihan bagaimana kita mempraktekkan ini ya. Nah, ini ada percobaan ya. Kita akan mempelajari efek dari dua perbedaan hardening proses. Kalau disebut hardening itu artinya proses mengeraskan metal ya. Jadi kalau hardening itu adalah mencelupkan kepada cairan ya.
melalui oil quenching dan salt water quenching. Jadi dua cairan ya, air minyak dan air garam. Yang akan dikeraskan adalah apa? Aluminium alloy. Nah, jadi dua beda ini apa sih ya? Ini definisi-definisinya. Nah, ini adalah tahap kita memahami percobaan ya. Artinya kita menjadi seorang yang ahli di bidang itu, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan. Pertama, apa itu hardening? Hardening adalah proses mengeraskan material ya. Kemudian quenching. Quenching adalah proses mendinginkan cepat suatu material atau metal yang telah dipanaskan dengan cara memasukkannya ke dalam cairan agar metal tersebut menjadi lebih keras, atau quenching ya. Artinya mencelupkan kepada suatu cairan sehingga terjadi pendinginan cepat. Nah, itu namanya quenching. Kemudian apalagi aluminium alloy, yaitu paduan logam yang dominan komponennya adalah aluminium atau Al. Nah, ini adalah kata-kata kunci dari percobaan ini ya. Jadi kita akan mempelajari efek dari dua perbedaan hardening proses, yaitu oil quenching dan salt water quenching pada aluminium. Kira-kira ada pertanyaan tentang judul ini? Bisa dipahami maksudnya? Ada yang belum tahu maksudnya apa nih, apa yang kita buat ini? Halo? Bisa ya? Saya lihat dulu. Nanti kalau tidak paham tanya ya, biar kita jelaskan. Nah, ini adalah proses quenching ya. Kita jelaskan dulu quenching itu apa. Ini contohnya temperatur sebelah Y ini, sumbu Y. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah holding time atau waktu. Jadi biasanya untuk proses hardening ya, material itu dipanaskan sampai berapa gitu ya, sampai 980 misalnya. Kemudian ditahan 30 menit, kemudian langsung didinginkan, hop, turunkan ya dengan air. Nah, ini namanya water quenching. Nah, ini disebut sebagai quenching tadi. Jadi dari 980 langsung panas, langsung turun. Ini namanya normalizing quenching. Kemudian kalau dipanaskan lagi ada namanya tempering ya. Tempering ini temperatur yang lebih rendah. 3 macam misalnya, yang mana satu. Kemudian ditahan selama 1 jam. Kemudian didinginkan dengan udara tiba-tiba ya. Ini disebut sebagai air quenching. Jadi quenching itu adalah pendinginan tiba-tiba ya, waktunya tidak ada waktunya ya. Jadi waktunya temperatur yang langsung drop. Ini diharapkan nanti materialnya itu lebih keras ya. Itu dikatakan sebagai quenching. Jadi nanti ada dikatakan keras, itu ada namanya level hardness. Nah, itu ya. Sampai sini paham nih proses kita ini? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Ada yang pernah tengok proses quenching? Orang pandai besi pernah tengok orang pandai besi membuat quenching? Anda pernah perhatikan nggak orang bikin parang itu pakai quenching? Kapan dia membuat quenchingnya itu? Kalau di orang pandai besi bikin parang itu? Pernah tengok nggak? Halo? Pernah tengok nggak? Belum, Pak. Kalau misalnya dia besi itu dipanaskan, kemudian dipukul-pukul, kemudian dimasukkan ke air. Pernah tengok itu? Nah, Pak. Itu namanya quenching. Ya. Jadi dia panaskan, dia pukul-pukul, dia terus masukkan ke mana? Ke air. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengeraskan. Ya. Jadi itu dikatakan sebagai quenching. Jadi percobaan kita ini akan melihat seberapa keras material aluminium kalau di quenching. Ya. Oke, nah kita lanjutkan percobaannya. Ya. Jadi kalau kita melakukan percobaan, pasti ada pertanyaan-pertanyaan sebelum percobaan itu dilakukan. Ya. Mempertimbangkan eksperimen sederhana, sejumlah pertanyaan penting muncul. Ya. Pertama, apakah dua larutan ini satu-satunya media pendingin yang menarik? Kita akan menggunakan apa larutannya tadi? Air, Pak. Bukan, dalam percobaannya apa larutannya? Oil dan salt water. Oil dan salt water. Ya. Water. Nah ini kan oil dan salt water. Tapi ada yang akan bertanya, apakah cuma ini yang menarik untuk diteliti?
kenapa nggak menggunakan larutan garam, misalnya, larutan gula misalnya, atau air biasa. Nah, ini kalian perlu persiapkan ya pertanyaan ini. Kenapa kita memilih minyak dan air garam? Nah, ini kan, apakah cuma dua larutan ini yang satu-satunya media pendingin yang menarik? Apakah media pendingin yang lain tidak menarik? Nah, ini kan akan menjadi pertanyaan kan? Apakah ada air biasa, apakah ada air chemical, ataukah yang lain? Ini perlu kalian antisipasi ya. Yang berikutnya, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi kekerasan yang harus diselidiki atau dikendalikan dalam percobaan ini? Seperti apa? Suhu media pendinginan atau konsentrasi larutan. Ini kan. Jadi minyaknya yang disiapkan di sini atau air garam ini, apakah temperaturnya ini mempengaruhi? Apakah konsentrasinya mempengaruhi? Nah, ini kan nanti perlu dijadikan asumsi dalam percobaan itu bahwa misalnya konsentrasi dan temperatur tidak menjadi bagian percobaan karena titik-titik. Ya. Ini kita antisipasi juga ya. Kenapa tidak dinilai atau tidak dianggap gitu ya, temperatur, konsentrasi gitu ya. Oke, yang ketiga misalnya, berapa banyak spesimen aluminium yang akan dicoba pada setiap larutan ini? Nah, ini kan, jadi kalau misalnya tadi kita akan lakukan percobaan, misalnya ada keping-keping aluminium seperti ini, apakah cukup 5, apakah cukup 6, apakah 8, ya, sehingga nanti dimasukkan ke dalam Oil. ya, ke dalam garam gitu ya. Apakah cukup segini? Apakah 10, 55 ya kan? Apakah 6, 33 ataukah 12, 66? Nah, itu berapa banyak? Nah, banyak tidaknya kupon atau spesimen ini bergantung kepada Temperatur, Pak. minimum requirement, minimum sampel ya. Jangan sampai sampelnya itu tidak mencukupi secara statistik ya. Apakah kuponnya itu misalnya cuma 6, kemudian 6 itu setelah kita coba, kita ukur, apakah nanti 6 itu diulang lagi ya, bisa juga diulang lagi, berarti yang kedua ya. Jadi supaya sederhana percobaannya. Kalau misalnya kita perlukan 12 kan mahal juga menyediakan kupon spesimen aluminium ini ya. Jadi berapa banyak ini perlu kita persiapkan ya. Kemudian berikutnya yang harus disiapkan adalah bagaimana kupon ini dimasukkan. Nah, ini penting nih ya. Jadi percobaan itu kita harus berpikir bagaimana dia random. Random itu artinya tidak bergantung kepada si yang melakukan percobaan. Jadi tidak bisa mengatakan, oh ini nomor 1 oil dulu, misalnya nomor 2 ini garam, nomor 3 oil. Nah, ini nomor-nomornya, ya ini nomor-nomor spesimennya. Tapi masuknya tuh kapan gitu? Nah ini harus kita random, ya. Ini harus kita siapkan. Seperti kemarin kan kita ada percobaan 1 sampai 4 gitu ya. Ternyata urutan percobaannya tidak mesti 1, 2, 3, 4. Bisa saja 3, 2, 1, 4 gitu ya. Nah ini kita harus siapkan urutan-urutannya. Ya. Kapan ditandainya, gimana menandainya, kemudian urutan memasukkannya. Nah ini perlu dipersiapkan juga. Ya. Supaya percobaan kita itu random. Karena penting sekali random ini ya. Oke. Ada pertanyaan untuk random ini? Jadi tujuan apa? Tujuan random adalah untuk mengurangi gangguan-gangguan yang akan terjadi pada percobaan ya. Sehingga ada kecenderungan tertentu. Nah, ini tidak boleh terjadi ya. Ini tidak ada kecenderungan tertentu pada percobaan tersebut. Sehingga dibuat random ya. Nah, berikutnya untuk memastikan kita cukup siap dengan percobaan ini, kita
berikutnya mempertimbangkan metode apa yang akan disiapkan. Kan tadi kan katanya harness ya. Jadi habis dimasukkan kuponnya, kemudian dikeluarkan, kemudian diukur. Ini yang di sini juga masukkan, kemudian diukur. Yang diukur apa? Hardness-nya atau derajat kekerasannya. Nah, berikutnya kita perlu tanya, untuk mengukurnya pakai apa? Apakah metode mengukurnya itu pakai metode Vickers? Apakah pakai metode Brinell? Ataukah metode yang lain? Nah, ini juga harus disiapkan. Ya. Jadi supaya nanti percobaannya itu jelas. Metode pengukurannya sudah siap, kenapa dipilih? Nah, itu sudah tahu kita, ya kan? Nah, berikutnya apa perbedaan? Nah, kan kita sudah ukur nanti kekerasannya itu. Kita perlu tahu apa sih yang dikatakan pendinginannya itu hardness-nya itu berhasil? Ya kan? Ini misalnya dari oil kekernasannya disebut H0, H-oil, hardness oil. Kalau dari garam disebut HS, hardness salt. Kemudian berapa harusnya perbedaannya itu? Nah, ini penting kita harus tahu berapa yang dikatakan dia berbeda. Supaya nanti percobaan kita itu bisa mempunyai kesimpulan. Ya, punya kesimpulan, oh ternyata hardness dari hasil dari pencelupan ke minyak dan pencelupan ke garam itu signifikan berbeda. Kenapa kita harus tahu ini? Nah, contohnya kalau kita vaksin gitu ya. Vaksin itu kan punya tahapan-tahapan juga ya. Jadi tahapan-tahapannya apa misalnya? Harus dicek dulu apa namanya pasiennya, kemudian kondisinya seperti apa, kemudian apa lagi? Apa namanya? Umurnya, beratnya barangkali ya. Kemudian apa parameter yang akan kita ukur? Kemudian kira-kira kesimpulannya apa, ya kan? Apa yang dikatakan sebagai terinfeksi, apa yang dikatakan sebagai tidak terinfeksi. Nah, ini artinya urutan-urutan percobaan itu sudah jelas ya sebelum percobaan dilakukan. Jadi yang dikatakan ini adalah sebelum percobaan dilakukan ya, bukan pada saat percobaan dilakukan. Nah, ya. Jadi 6 tahapan tadi ya, ini dalam bahasa Inggris ya semuanya. Ada di buku kalian ini. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan sebelum percobaan dilakukan. Nah, kalau keenamnya ini belum dijawab atau kalian belum tahu jawabannya, berarti kalian belum siap dengan percobaannya. Jadi semua pertanyaan ini atau bisa banyak lagi akan dijawab secara memuaskan sebelum percobaan dilakukan. Ya. Paham sampai sini tujuan ini? Jadi kita punya tadi apa namanya? Ini kita mundurkan dulu ya. Nah, ini ya. Jadi kita punya guideline untuk eksperimen tadi ya. Kita rekognisi dan statement of problem pre-eksperimental. Ini nomor 1 nih ya. Kita kenalin apa percobaan kita dan masalah-masalah sebelum percobaan. Oke. Setelah itu kita pilih responnya. Responnya tadi apa? Responnya akan kita ukur apa? Hardness. Hardness. Gitu kan? Faktornya ada berapa faktornya tadi? Faktornya apa yang mempengaruhi tadi? Dua, Pak. Apa faktornya? Faktornya oil water sama salt water. Itu satu faktor ya. Itu satu faktor. Faktornya 1 tapi levelnya 2 ya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Faktornya cairan, ada 1 oil, 1 air garam. Nah, itu bisa disebut satu faktor itu. Faktornya cairan ya. Barangkali faktor yang kedua adalah temperatur ya. Temperatur pemanasannya ya. Si aluminium itu kan harus dipanasi dulu. Dipanasinya berapa gitu ya? Ada dipanasi 100 atau ada dipanasi 200. Itu juga faktor nanti ya.
Oke, kemudian kita pilih percobaannya. Misalnya kita pilih dengan apa? Dengan full factorial. Atau kita dengan OVAD. Ya. Kemudian tadi, nah nomor 5 ini mengacu kepada nomor 1 tadi ya. Di mana kita melakukan percobaannya ini sudah ada persiapannya dari nomor 1 tadi. Namanya pre-eksperimental tadi. Ya. Jadi nomor 5 ini sudah tidak ragu-ragu lagi karena sudah kita uji di nomor 1. Ya. Kemudian di nomor 6 kita lakukan analisis. Dan analisis ini pun sudah disiapkan caranya dari nomor 1 tadi ya. Ada kan tadi berapa bedanya gitu ya. Berarti analisisnya sudah siap. Tinggal memasukkan datanya saja. Ya. Jadi nomor 5 dan nomor 6 ini ada dari nomor 1. Nah, nomor 7 kesimpulan. Kesimpulan pun sebenarnya sudah disiapkan di nomor 1. Kira-kira apa kesimpulannya nih? Tinggal nomor 7 ini verifikasi. Betul nggak kiraan dari nomor 1 ini? Jadi 5, 6, dan 7 ini merupakan persiapannya pada nomor 1. Ya. Sehingga apa? Sehingga percobaan kita itu menghasilkan sesuatu yang jelas gitu ya. Tidak ada namanya tiba-tiba gitu loh. Ya kan? Tidak ada yang mengejutkan. Nah, ini kan maka dilakukan tahapan-tahapan ini. Oke, sampai sini paham? Kenapa Mas Madiana? Halo? Atau macam paham? Kenapa? Bisa? Kita lanjutkan lagi ya. Ini saya majukan lagi. Kalau HP-nya sih enggak. Ya gitu, Nah, ini perlu dilakukan setiap kita lakukan percobaan. Begitu juga kalau kalian nanti membuat skripsi seperti itu juga ya. Jadi bab 1 itu sudah tahu latar belakangnya, kemudian masalahnya apa gitu ya. Kemudian bagaimana melakukannya dan seterusnya. Nah, ini tugas kelompok ya. Tugas nomor 1 dari pertemuan ketiga ya. Nah, tadi kita sudah melakukan analisa dari percobaan hardening ya. Hardening dengan metode quenching. Nah, ini ada 3 studi lagi yang kalian lakukan secara berkelompok. Pertama, pengaruh penggunaan telur ayam barelang dan telur ayam Medan terhadap keempukan roti. Ini kalian lakukan tadi, pertanyaan tadi. Kalian lakukan analisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sama kayak tadi, 6, 4, 7. Begitu juga yang nomor 2, studi dampak hasil belajar dengan melihat video ajar sebelum dan sesudah pertemuan di kelas. Nah, ini kalian juga lakukan analisa kritis ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ketiga, studi dampak penggunaan masker dan social distancing terhadap laju penularan virus COVID-19. Nah, ini juga kalian lakukan analisa sampai 1 sampai 6 atau 7. Oke, jadi ada 3 studi untuk tiap kelompok ya, bukan salah satu ya, tapi 3-3-nya kalian lakukan. Jadi di luar aja ya, mungkin jumpa di luar. Oke, ada pertanyaan tentang tugas pertama ini? Halo? Belum Pak. Bisa ya? Belum ada atau belum paham atau gimana nih? Udah paham dengan tugasnya? Iya, Paham Pak tugasnya. Paham ya? Yang lain gimana? Yang lain Vicky aja yang paham? Paham Pak, paham. Oke. Pak. Nah, lanjut lagi kuliah kita selanjutnya. Apa tujuan eksperimen ya? Tujuan eksperimen itu dalam proses ya, contohnya proses di pabrik-pabrik ya, dikatakan proses manufaktur ya, proses pokoknya yang ada prosesnya lah ya. Pertama kita eksperimen itu tujuannya adalah meningkatkan hasil atau yield, improve proses yield. Nah, yield itu misalnya kita proses yieldnya 90% atau yieldnya bisa 100%, bisa nggak yield 100%? Susah gitu ya. Paling tinggi misalnya 99,5% gitu ya. Kemudian yang kedua, mengurangi variasi dan
mendekatkan dengan target atau persyaratan. Jadi dalam bisnis, dalam proses bisnis, biasanya itu ada variasi. Ya, variasi itu misalnya contohnya isi botol apa namanya kemasan itu tertulis di situ misalnya 500 mili. Nah, variasinya bagaimana? Bisa saja 490 isinya, bisa saja 495 atau isinya 505 atau 510. Nah, itu variasi dari targetnya 500 mili. Nah, diharapkan variasi ini jangan terlalu besar. Misalnya variasinya sampai ada yang isinya 400. Ini nampak kali botol tuh isinya cuma berkurang banyak gitu ya. Nah, ini dikatakan sebagai mereduce variability. Jangan sampai variasinya terlalu banyak sehingga apa? Customer akan melihat, oh ini kadang enak, kadang tak enak misalnya. Kadang ayamnya renyah, kadang tak renyah. Itu kan variasi. Kadang pengiriman tepat waktu, kadang cepat, kadang lambat. Nah, itu variasi. Ya, yang bagus itu konsisten. Kalau ayam gorengnya konsisten renyah, kemudian atau konsisten pengiriman itu tepat waktu, ya, atau konsisten kualitinya yield-nya 90% gitu. Nah, ini dikatakan variability. Kemudian yang ketiga itu adalah mengurangi waktu pengembangan. Jangan sampai misalnya ada produk baru, ya, karena percobaannya itu bertele-tele sehingga waktunya terlalu lama, sehingga waktu diluncurkan ke pasar misalnya gitu ya, misalnya ada Samsung S30 nanti kan, saking lamanya ternyata S30 itu belum siap juga, langsung disalip dengan S31. Nah, ini artinya ada masalah di S30 ini. Kenapa S30 ini terlambat keluar? Nah, ini jangan sampai S30 belum keluar sudah dimasukkan lagi S31. Nah, itu dikatakan reduce waktu pengembangan. Yang keempat, mengurangi. Oke, cantiknya. Habis itu ada gini. Coba Aprio dimatikan speakernya, Aprio, mic-nya. Bisa dimatikan, Aprio? Berikutnya adalah tujuan eksperimen itu adalah mengurangi biaya. Jadi biaya yang tidak perlu itu bisa dikurangi dengan mengetahui mana yang terjadi pemborosan. Nah, ini bisa diketahui dengan melakukan eksperimen. Ya. Nah, ini adalah 4 tujuan eksperimen dalam rangka proses. Ya. Jadi kalau kalian nanti ada skripsi, ya. Nah, ini salah satunya misalnya mau meningkatkan proses, mengurangi rate variasi, reduce development time, reduce overall cost. Nah, ini masuk semua dalam eksperimen, ya. Bisa dilakukan semua dalam desain eksperimen. Ya. Berikutnya adalah tujuan eksperimen dalam desain. Satu lagi ada apa yang diri juga itu? Ada satu lagi tadi kan yang baru. Yang berapa? Baru. Gimana bisa dilanjutkan? Oke. Nah, berikutnya adalah tujuan eksperimen dalam produk, ya. Jadi perancangan produk. Ya. Jadi dalam perancangan produk itu kan ada tahapan-tahapan. Biasanya kalau dalam produk ini ada namanya prototype, ada misalnya apa namanya pre-production, ya, MP atau PM gitu ya. Nah, ini dalam tahapan-tahapan eksperimen ini kalau misalnya tidak didesain, ini akan lama nih. Produk itu akan meluncur cukup lama. Maka dalam produk bisa kita lakukan 5 tujuan ini, ya. Pertama, kita bisa melakukan ada rumah apa itu? CD. Tahu kan? Nah. Gimana? Ada yang mau bicara? Silakan. Ada yang mau bicara? Siapa? Wilaras, ada yang mau bicara kan? Tapi kan nggak harus setiap hari kalau saya proses.
Oke, kita lanjutkan. Jadi dalam tujuan eksperimen bisa diterapkan dalam produk ya, desain produk ya. Ini ada 5 ininya, 5 kegunaannya ya. Mengevaluasi dan membandingkan desain. Kemudian mengevaluasi material. Kemudian memilih desain parameter ya. Kemudian menentukan desain kunci dari produk tersebut ya. Kemudian memformulasikan produk baru ya. Nah, ini adalah kalau kita berkecimpung di dalam desain ya, ini akan bisa dipercepat dengan design of experiment ya. Kenapa dia bisa dipercepat? Karena desain eksperimen ini bisa sistematis, dia akan mendesain sesuai keperluan yang efektif gitu ya. Jadi parameternya itu bisa dipilih dengan akurat ya, sehingga menghasilkan desain yang komprehensif ya. Nah, ini adalah eksperimen dalam produk design ya. Nah, ini kita lihat ada tugas kedua tentang produk design ya. Jadi ini ada dijelaskan di contohnya di halaman 8 bab 1 ya. Ini namanya characterizing process. Ya, ini adalah satu PCB. Kalau kita lihat dalam PCB ini ada ratusan atau ribuan soldering ya. Tahu soldering nggak? Soldering ini. Nah, sambungan-sambungan ini disebut solder ya. Jadi menyambungkan kaki-kaki ini ke dalam PCB yang sudah kita lakukan garis-garis ini. Ya. Ada ratusan atau malah seribu solderan. Ya. Jadi percobaan kedua, nomor tugas kedua, kalian lihat penjelasan dari pertanyaan satu-satu di halaman 8 ini. Kemudian kalian pahamin dan kalian perjelas apa percobaan ini. Ya. Jadi jelaskan soal contoh satu-satu. Ya. Nanti kalian lihat di buku apa yang dijelaskan itu. Ya. Nah, ini disebut sebagai characterizing process. Ya. Oke. Nanti jelaskan, nanti tengok di bukunya ya. Ini tugas nomor 2 ya. Oke, berikutnya ada 2 aspek untuk setiap masalah percobaan ya. Jadi ini selalu menjadi yang harus kita pahami ya. Pertama adalah desainnya, kemudian analisis datanya. Ya. Nah, dalam skripsi juga kadang kita sudah pahami di situ ya. Apa tahapan-tahapan prosesnya, kemudian kira-kira analisisnya seperti apa. Jadi dalam skripsi itu analisis itu sudah jadi. Tinggal nanti memasukkan hasil percobaannya. Jadi antara desain dan analisis ini sudah satu set. Jadi tidak hanya mendesain, tetapi kita sudah tahu apa analisis statistik yang akan kita gunakan. Ya, sehingga kita pada waktu menyelesaikan percobaan, kita langsung kita analisa, barangkali dalam 1 hari siap. Yang lama dalam membuat skripsi ya, yang lama dalam membuat skripsi itu atau dalam percobaan itu adalah kita mendesain. Nah, desain tadi ada 7 tahapan ya. Pertama itu memahamin. Nah, memahamin persoalan itu barangkali perlu 1 bulan 2 bulan. Ya. Memahami persoalan, apa responnya, apa faktornya, berapa level gitu ya. Kemudian apa kaitannya, pertanyaannya apa saja. Ini kemudian baru muncul ke desain. Nah, setelah itu baru kita mau perlukan apa yang mau kita analisis. Ya. Gunanya apa saja yang alat analisis yang kita gunakan. Sehingga pada waktu percobaan itu dilakukan dan selesai, langsung dapat analisisnya. Barangkali 1 hari, 2 hari selesai. Analisanya langsung dapat, hasilnya, kesimpulannya langsung dapat. Yang lama tadi apa? Yang lama tadi adalah persiapannya itu. Sama kayak tadi kemarin itu ada percobaan bom atom itu, ya, bom atom, ya, itu persiapannya itu barangkali bertahun-tahun itu,
percobaannya berapa detik cuma. Ya kan? Percobaan cuma berapa detik langsung dianalisa datanya. Ya kan? Alatnya sudah ada semua, analisanya sudah siap, langsung ketahuan hasilnya. Jadi persiapan yang bertahun-tahun, bom atom tadi, percobaannya paling cuma 1 menit, paling lama barangkali, hasil kesimpulannya dalam 1 jam sudah tahu. Nah ini kenapa percobaan itu lama, karena masalah ini tadi ya, desain dan analisis statistiknya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip percobaan atau desain eksperimen. Ya. Pertama, random. Nah, ini sudah kita tadi ulang-ulang ya, random. Kemudian replikasi, diulang-ulang. Tadi kayak tadi alloy tadi, apa namanya, aluminium kupon tadi, saya bisa ulang, misalnya cuma ada 6. Sampelnya coba ada 6. Tapi datanya mintanya misalnya 20 atau minta datanya 18. Berarti kita ulang 3 kali gitu ya. Ada juga namanya blocking. Nah, ini blocking ini ada istilahnya mengurangi kesalahan. Kita pakai blocking. Ya. Kemudian yang keempat ini merupakan gabungan dari 1, 2, 3 ya, faktorial. Yang kemarin kita bahas itu ya, faktorial. Ya. Jadi apa itu pertama random? Nah, ini random ya. Jadi random itu merupakan mengalokasikan bahan eksperimen dan urutan pelaksanaan eksperimen ditentukan secara acak. Sehingga tidak ada kecenderungan kita melakukan itu sesuai kehendak yang melakukan percobaan. Jadi yang melakukan percobaan itu tidak berkehendak, ya, tidak mempunyai keinginan tertentu, ya. Jadi hanya melaksanakan. Nah, ini disebut random. Kemudian yang kedua replikasi, maksudnya pengulangan tadi ya. Jadi pengulangannya itu berapa kali sehingga mencukupi misalnya, ya. Apakah 1 kali cukup, ataukah 2 kali cukup, atau gimana? Ya. Kemudian yang ketiga blocking. Blocking ini adalah desain yang digunakan untuk meningkatkan ketepatan perbandingan antar faktor. Contohnya begini, ya. Kita akan melihat data hasil hasil ujian desain eksperimen angkatan berapa nih? Angkatan tahun 2022. Jadi kita akan lihat hasilnya. Dari UTS, UAS, kita akan lihat hasilnya gimana. Ini kemudian dibandingkan dengan hasil tahun 2021. Jadi antara 2021 kita lihat hasilnya dibanding dengan 2022. Nah, itu kan dilihat hasil datanya. Kemudian yang jadi masalah ternyata ya ada misalnya mahasiswa yang bekerja dan mahasiswa yang belum bekerja. Nah, kita barangkali yang bekerja ada terlihat lebih bagus atau kurang bagus gitu ya. Nah, untuk membedakan ada data yang cenderung ada yang bekerja atau tidak bekerja, maka datanya kita tambahin. Jadi faktornya ada ditambahin faktornya, bukan hasil ujian saja, tambahin faktornya. Faktornya kita bagi lagi, faktor bekerja dan tidak bekerja. Oh, ternyata ada lagi yang membedakan. Barangkali yang perempuan hasilnya lebih bagus, tapi kita tidak punya bukti. Maka kita tambahkan lagi buktinya, kita bukan faktor lagi, berikutnya adalah faktor laki-laki dan perempuan. Ya, faktor jenis kelamin, laki dan perempuan. Faktor status bekerja dan tidak bekerja. Ya. Nah, ini dikatakan sebagai blocking. Jadi kita blocking ini adalah mengurangi gangguan-gangguan tadi ya, kesalahan-kesalahan tadi. Sehingga data kita lebih lebih clear. Makanya pakai blocking. Atau contohnya kalau di pabrik itu kita mau bikin satu produk, ternyata hasilnya kok ada perubahan. Selidik punya selidik, oh ternyata materialnya diganti. Ternyata ada material lama, material baru. Jadi data material lama kita pisahkan dengan data material baru. Oh ternyata material baru hasilnya kurang bagus memang. Material lama yang lebih bagus. Nah ini kan jelas. Jadi hasilnya itu ternyata bergantung kepada jenis material. Nah ya, ini dikatakan sebagai blocking. Ya. Jadi sesuatu yang kita pisahkan
sehingga akan memudahkan kita untuk menganalisa. Kemudian faktorial itu adalah faktor-faktornya tadi ya. Ada berapa faktor, kemudian berapa level, yang disebut sebagai faktorial. Nah, ini adalah basic prinsip dari percobaan. Ya. Ada pertanyaan untuk ini, basic ini? Nanti ada pertanyaan tentang random. Apa itu random? Ya, bagaimana membuat random? Ya. Kita lanjutkan dulu. Ini untuk semua eksperimen ya, Pak? Iya, itu semua eksperimen. Ya. Sorry, ini kemana? Kok jalan sendiri? Sorry ya, apa yang muncul di layar kalian ini sekarang? Pak. Halo? Ya, Apa candlestick, yang Pak. muncul di layar kalian? Halo? Ya, Pak. Apa yang muncul di layar kalian? Candlestick, Pak. Detik. Statistik tool, Pak. Statistik tool, Statistik Pak. tool, ya? Bentar ya. Nah, sampai sini ya. Jadi sampai sini ya, basic principle nampak ya? Pak. Oke, nah ini sudah selesai ya, tidak ada pertanyaan. Jadi ini dilakukan untuk semua percobaan. Ya. Jadi penting sekali namanya random, beberapa kali pengulangan, dan perlu adanya blocking atau tidak. Ya. Oke. Apa yang nampak di layar sekarang nih? Statistik tool, candlestick, Pak. Statistik tools ya. Nah, ini kita masuk ke berikutnya ya. Ini judul kita tadi ya, namanya Simple Comparative Experiment. Jadi kalau disebut komparatif artinya apa? Kita membandingkan ya, membandingkan saja secara sederhana ya, percobaan membandingkan. Ada yang baru, ada yang lama dibandingkan. Mana yang bagus? Yang baru apa yang lama? Apakah sama saja gitu ya? Disebut membandingkan ya. Contohnya ini ada insinyur ya, insinyur teknik industri dari Unrika misalnya. Ini bekerja di bidang sipil. Nah, ini ada insinyur teknik Unrika dari industri bekerja di bidang sipil. Apa yang dilakukan? Pada waktu membuat cor-coran semen itu, ya, cor-coran semen itu kan kalau udah dicor, udah diletakkan semennya itu, kan itu perlu menunggu ya, menunggu seberapa cepat semen itu kering, ya. Nah kalau misalnya waktu pengiringan itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, kan lama tuh, lamanya. Kalau misalnya gedung bertingkat, kalau gedung bertingkatnya pakai cor-coran itu misalnya 1 kali cor itu menunggu sampai 3 hari, ada yang 5 hari. Kalau dia 10 tingkat aja ngecornya, untuk ngecornya perlu berapa? 50 hari. Nah, insinyur ini berpikir bagaimana semen itu bisa cepat kering, cepat keras dalam waktu 1 hari misalnya. Jadi si insinyur ini menambahkan campuran lateks polimer pada semen tadi. Tujuannya apa? Supaya dia kering lebih cepat sehingga progres lebih cepat. Ya. Nah, pertanyaannya adalah setelah dicampur memang hasilnya lebih cepat keringnya. Ya, keringnya lebih cepat sehingga dari seminggu bisa kering dalam 2 hari. Berarti menghemat 5 hari kan. Tetapi masalahnya ada yang menanyakan apakah semen yang baru itu yang dicampur itu lebih kuat atau sama kuat dengan semen yang lama yang tidak dicampur. Kalau misalnya tidak kuat, ya ini kan berbahaya. Paling tidak semennya itu harusnya apa? Semen yang lama dengan semen baru itu harapannya apa kira-kira? Kuat, Pak. Apa? Kekuatan, Pak. Sama kuat, Harapannya Pak. apa harapannya? Sama kuat atau lebih kuat? Sama kuat, Pak. Harapannya sama kuat gitu ya. Jadi nggak perlu lebih kuat. Kan yang penting kan kuatnya sama. Yang penting dia keringnya lebih cepat dari 7 hari menjadi 1 hari. Jadi menghemat waktu 6 hari. Nah, bayangkan itu.
bikin gedung bisa saja lebih cepat berapa bulan itu kan. Nah, ini percobaannya. Sehingga si insinyur tadi melakukan 2 perbandingan. Ini dikatakan modified mortar, yang tadi dikasih apa? Dikasih apa tadi yang modified tadi? Halo? Dikasih apa tadi semennya? Halo? Yang dimodifikasi tadi semennya dikasih apa? Campuran Campurannya apa tadi? Latex, Pak. Apa? Latex. Latex ya. Latex polimer. Polimer gitu ya. Nah, kemudian yang aslinya disebut unmodified. Ini dilakukan 10 kali percobaan. Jadi 10 kali percobaan berarti yang dites adalah uji apa namanya? Uji tarik. Ya. Uji tarik misalnya dibikin spesimennya, kemudian dibikin 10 kali, kemudian ditarik. Nah, ini urutannya seperti ini. Nah, ini kan udah ada hasilnya. Barangkali pengerjaannya nih ternyata misalnya ini udah random ini ya, sehingga ini hasil pengukuran yang tadi selesai, sedangkan percobaannya sendiri barangkali tidak berurut. Ya. Ini adalah hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, dalam bentuk apa namanya nih hasil uji tarik tadi. Uji tarik yang modified, uji tarik yang aslinya. Ya. Nah, ini kalau dalam grafik nampak seperti ini. Kira-kira dari gambar ini mana yang lebih kuat ini? Atau sama kuat? Belum nampak ya? Kita lihat, kita olah datanya sebentar ya. Nah, ini. Oke, nampak ini? Nampak, Pak. Apa? Box plot. Nampak box plot? Nampak, Pak. Nah, ini adalah hasil data yang kita sudah olah dari data mentah tadi ya. Ini bisa menggunakan Minitab ya. Jadi kalian coba pakai Minitab data tadi ya. Kalian buat seperti ini pakai box plot ya. Ini namanya box plot. Jadi box plot ini menampilkan nilai apa namanya? Nilai tengah. Ini nilai tengah namanya. Kemudian nilai kuartil 75 ini 75%. Kemudian ini kuartil 25%. Kemudian ini nilai minimum ujung anu ini. Ujung kotak ini yang paling ujung ini nilai maksimum. Ya, begitu juga ini ya, ada minimum, ada maksimum, nilai median, kemudian nilai 75% kuartil ya, kemudian persentil 25%. Ya, ini cara membacanya ya. Kemudian dari gambar ini ya, mana yang lebih besar rata-ratanya atau mediannya antara dua semen ini? Mana yang lebih besar? Yang unmodified, yang asli atau yang lama? Yang asli atau yang baru? Unmodified, Pak. Yang modified, Pak. Yang asli gitu ya? Ya. Yang belum Ya. ditambahin ya. Ya, Pak. Kalau ternyata yang modified ini ternyata memang lebih lemah daripada yang lama, apa kesimpulannya? Dipakai nggak tuh yang semen pencampur latex itu? Kalau ternyata yang baru hasilnya ternyata lebih lemah daripada yang lama, kesimpulannya apa? Dipakai nggak itu semen? Dipakai, Pak. Oke, Pak, tapi dicampur lagi. Tapi dia lebih lemah hasilnya nih. Nggak dipakai, Pak, karena berbahaya untuk safety-nya. Masa jadi seperti itu ya. Jadi tujuan percobaan ini membandingkan apakah dia lebih sama dengan ya, sama dengan. Jadi kalau dari kasat mata, dari mata kita ya, dari mata kita nampak bahwa yang semen biasa itu lebih kuat dari semen yang dimodifikasi. Nah, ini disebut sebagai visualisasi. Nah, betul nggak visual kita itu betul? Jadi kita kan baru punya visual aja. Nah, ini makanya kita perlu namanya statistic tools ya. Kita akan analisa secara statistik ya, bukan hanya secara visual.
Tapi rasa-rasanya yang semen yang lama itu lebih kuat ya. Tapi kita akan buktikan ya, kita akan buktikan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan belajar tentang distribusi probability. Ini udah dipelajari sama Pak Moden ya? Pak. Ya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ini nggak perlu dibahas lagi ya. Ini kok melompat-lompat ya. Nah, ini ya. Kita belajar mengenai apa namanya nih? Ini apa tanda apa nih? Maksudnya nih? Yang saya lingkar ini apa nih? Main, Pak. Apa itu? Mikron, Pak. Hah? Mikron. Apa? Rata-rata ya. Mu. Itu adalah rata-rata ya. Kemudian ini apa ini? Sigma kuadrat ini. Ini apa artinya nih? Kan udah belajar nih. Apa ini maksudnya nih? Kalau ini adalah rata-rata atau mean, kalau ini sigma Varian, Pak. varian ya. Ada namanya varian, ada namanya standar deviasi ya. Kalau di statistik, kalau populasi itu disebut rata-rata disebut mean, kalau dia sampel disebut rata-rata ya. Kalau dalam variasi disebut variation, kalau dalam sampel disebut standar deviasi ya. Nah, ini akan kita gunakan ya. Ada mu, ada sigma, ada c ya. Jadi dikatakan rata-rata itu adalah estimasi dari nilai sesuatu ya. Jadi saya jelaskan sebentar barangkali untuk mengingatkan ya. Contohnya di kelas kita tuh tingginya rata-rata 165 misalnya. Kira-kira masuk nggak 165 rata-rata tinggi kelas kita? Masuk, Pak. Nah, itu rata-rata ya. Jadi kalau saya ambil tingginya Tatiana, saya ukur. Tatiana, saya ukur ya, tingginya. Kira-kira tinggi Tatiana itu berapa? 160, Pak. Nah, itu berarti 165 kurang berapa? Kurang berapa? 60, Pak. 160. 160, Pak. 165 kurang berapa? 160, Pak. Kurang 5. Kurang 5. Oke. Jadi Tatiana tadi 160, tadi rata-rata 165 ya. Berarti tinggi Tatiana itu udah 165 kurangi 5. Oke. Nah, berikutnya saya ukur lagi si Yadri. Nah, Yadri tinggimu berapa Yadri? 170, Pak. Nah, 170. Ternyata Yadri itu tingginya adalah 165 ditambah berapa? Tambah berapa Yadri? 165 ditambah? Tambah 5. Tambah 5. Jadi rata-rata kelas itu memang 165 plus minus berapa? 5. 5 nggak, Pak? Ya. Jadi 5 itu disebut apa? Varian. Varian. Ring. Jadi variansinya adalah 5. Ngerti ya? Jadi Plus minus 5. rata-rata itu adalah estimasi. E ini maksudnya estimasi ya. E itu adalah estimasi. Estimasi nilai sesuatu dalam populasi adalah rata-rata. Ngerti ya? Kalau disebut rata-ratanya 165, kalau kita ambil satu orang, paling tidak tingginya adalah 165 plus minus varians. Itu ya. Paham ya cara logikanya itu ya? Pak. Paham ya. Ini cuma merefresh saja ya. Kita lanjutkan. Ini kok terus melompat-lompat ya. Nah, sekarang kita lihat apa namanya ini. Di layar kalian apa namanya nampak nih? Definition. Oke ya. Jadi ini kita bicara definisi mengenai statistik inferensi. Istilahnya menarik kesimpulan ya. Jadi kalau kita adakan percobaan, biasanya kita ada namanya dugaan-dugaan. Ya. Nah, dugaan-dugaan itu disebut sebagai hipotesis ya. Jadi tadi ada sampel acak sudah, kemudian
hipotesis adalah pernyataan tentang parameter atau probabilitas suatu parameter. Jadi kalau dikatakan hipotesis, berarti itu dilakukan atau diduga sebelum percobaan. Ya, dikenal dengan H0, titik 2 mu1 sama dengan mu2, atau H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, kalau disebut H0, ya, perhatikan ini ya, H0 itu selalu ada tanda sama dengan. H1 itu selalu tanda tidak sama dengan. Jadi bisa lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Tetapi yang punya tanda sama dengan itu adalah H0. Paham sampai sini? Jadi yang ada H0 itu hanya tanda sama dengan. Oke. Nah, kalau misalnya di apa kita punya percobaan, ya. Tadi kan percobaan tadi semen tadi, kita punya H0, rata-rata semen 1 sama dengan rata-rata semen 2. Dan yang kedua adalah rata-rata semen 1 tidak sama dengan rata-rata semen 2. Nah, dari percobaan semen tadi, ya, tadi percobaan semen tadi, itu harapan si insinyur tadi menerima H0 atau menolak H0. Kira-kira yang akan diharapkan si insinyur tadi yang mana? H0 atau H1 yang diharapkannya? Halo? Berharapnya H1 Pak, biar semen cepat ngeras. Bukan, tadi semennya kan sudah dikatakan cepat keras. Yang akan kita lihat tadi apa masalahnya? Kekuatannya ya. Kekuatannya Pak. Jadi harapannya itu semen tadi sama kuat atau gimana harapannya? Sama Sama kuat. kuat, Pak. Nah, itu namanya harapan ya. Jadi hipotesisnya ini, hipotesis itu berbeda dengan harapan ya. Hipotesis itu berbeda dengan harapan. Jadi harapan itu istilahnya istilah awam ya, tapi hipotesis itu harus itu seperti ini. Secara hipotesis, H0 itu ini, mu1 sama dengan mu2. Tetapi harapannya si insinyur itu adalah apa namanya? H0 ini diterima ya. Tapi kenyataannya apa? Apa kenyataannya? H0 ditolak Pak. H0 ditolak. Ternyata percobaan semen 1 tidak sama dengan semen 2 hasilnya. Nah, itu dikatakan sebagai H0 ditolak. Oke. Jadi dalam percobaan yang dites itu adalah H0 ya. Jadi H0 itu kesimpulannya diterima atau ditolak. Paham ya? Kayak kita di mana di pengadilan. Di pengadilan itu dugaan atau hipotesanya adalah si terdakwa itu tidak bersalah ya. Si tersangka itu tidak bersalah. Artinya dia 0 ya. Jadi si tersangka itu disebut H0-nya sama dengan mu1 sama dengan mu2 artinya tidak bersalah. Kemudian H1 dikatakan bersalah. Nah, dugaan pertama itu adalah selalu tidak bersalah. Ya. Jadi kalau kalian membuat H0 selalu seperti ini ya, tidak boleh H0 itu ada tidak sama dengan atau lebih besar atau kurang. Selalu tandanya sama dengan. Oke, sampai sini paham? Nah, ini penting untuk kalian pegang kuat-kuat ya. Berikutnya ada istilah lagi alfa. Ya, nanti kita ketemu istilah alfa. Jadi dalam percobaan itu ada namanya alfa. Alfa itu adalah derajat kepercayaan ya. Atau bisa juga disebut sebagai probability tipe 1. Probabilitas kesalahan tipe 1. Maka disebut P. P itu adalah probability dalam kurung tipe 1. Apa itu definisinya? Adalah probability kita mereject H0, tapi H0 itu betul. Jadi kita mereject sesuatu, tapi sesuatu itu sebenarnya betul. Ngerti nggak maksudnya? Kita mereject sesuatu, ternyata sesuatu itu ternyata tidak bersalah. Kita menolak sesuatu,
tetapi sesuatu itu ternyata betul. Contohnya kita mempunyai produk nih, produk ya, kita mempunyai produk, kita periksa secara statistik, ternyata produk itu kita katakan, oh ini reject nih, ini produk ini reject. Padahal produk itu sebenarnya tidak reject. Kalau kita merejectkan sesuatu barang yang tidak reject, siapa yang rugi itu? Si customer atau si produser? Produsernya, Pak. Produsernya, ya dia rugi. Karena barang itu bagus tapi dia rejectkan. Nah, itu disebut sebagai kesalahan tipe 1 dan yang merugi adalah produser. Oke. Nah, kedua adalah beta. Beta ini disebut sebagai probability kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 itu apa definisinya? Kesalahan gagal mereject H0 padahal H0 itu salah. Kira-kira begini maksudnya, dalam production, kita dalam inspeksi QC outgoing misalnya, dia tidak mereject yang sudah rusak, padahal dia betul-betul rusak. Apa yang terjadi barang yang rusak terkirim ke customer? Siapa yang rugi di sini? Customer komplain, Pak. Customernya, Pak. Customer komplain. Yang tadi yang rugi yang alpha itu adalah produser, yang kedua yang beta yang rugi adalah customer. Nah, yang betul bagaimana? Yang betul itu power. Power itu artinya 1 dikurangin beta, yang sama dengan, ini adalah, definisi adalah merejectkan H0, padahal H0 itu memang betul-betul salah. Ini baru betul ya, merejectkan sesuatu yang sudah betul-betul reject. Nah, dikatakan power. Nah, dari definisi ini, ya, secara statistik ini, maka power ini diharapkan tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Saya ulangin, ya. Ini merejectkan sesuatu yang betul-betul salah. Jadi powernya tinggi atau rendah? Powernya harus tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Tinggi ya. Karena kalau powernya tidak tinggi, nggak bisa merejectkan. Ya, jadi powernya harus cukup tinggi. Sehingga cukup confidence bisa merejectkan sesuatu yang betul-betul salah. Sampai sini paham definisi-definisi ini? Paham, Pak? Iya. Yang Gimana? yang H1 itu yang masih belum kurang paham, Pak. Yang tipe 1, Ya, yang H1, Pak. H1, H0 ini. ya. Ini bawahnya, Pak, Ini- H1-nya. Oh, H1. Jadi H0 itu pasangannya adalah H1. Ya. Jadi H0 itu selalu sama dengan, H1 itu selalu disebut sebagai tidak sama dengan, atau lebih besar, atau lebih kecil. Ya. Itu selalu dengan alternatif. Maka disebut H1 ini sebagai hipotesa alternatif. H0 ini adalah hipotesa 0. Ya. Jadi ini H1 disebut alternatif. Ya. Tidak ada H2 atau H3 ya, cuma ada 2 ini aja. Kalau tidak Contoh. H0 ya H1. Contoh H1 apa ya, Pak? Ya, ini contohnya. Tadi semen tadi ya. Semen tadi kan dugaannya kan rata-rata kuatnya sama kan? Yang alternatifnya ternyata rata-ratanya tidak sama. Ini contohnya ini, Pak. Paham maksudnya? Paham, Pak? Oke, ya, ini adalah kondisinya ya. Sekarang nanti kita lihat contohnya ya. Lompat lagi deh ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, alpha itu significant level disebut sebagai over rejected. Jadi producer isu, customer happy, ya kan? Kalau beta under reject, kegagalan mereject, ya, customer complain. Kalau yang power 1 kurang beta mereject H0 karena memang H0 itu salah. Ini producer customer sama-sama happy. Ya. Kalau powernya bagus, tinggi, berarti producer customernya happy. Ya. Nah, berikutnya data itu kalau kita bicara statistik, pertama dia harus tadi apa? Normal. Nah, normal ini salah satu caranya dapatkan dengan cara random tadi. Dengan random tadi diharapkan data kita itu normal, tidak ada kecenderungan tertentu. Itu dikatakan normal. Nah, nanti ada uji normal. Nah, kalau di Minitab nanti kalian nampak kalau uji normal misalnya ada 2 data di sini. Ini ada 2 garis, 1 garis modified, garis unmodified, maka data itu berada dalam garis.
Nah, kalau ini data yang berada dalam garis. Ini salah satu secara visual bahwa data kita itu normal. Ya. Jadi kalau data yang tidak normal, tidak dalam garis. Ini contoh saja ya. Nah, berikutnya adalah tabel T. Ya. Kita akan menggunakan namanya tabel T. Tabel T tadi, tabel T ini adalah merupakan alat uji ya. Jadi kalau kita mau menguji vaksin, kita menggunakan PCR gitu ya, menggunakan antigen. Nah ini kita akan menguji data kita namanya pakai uji T, ya uji T, ya uji T itu tadi kita misalnya seperti semen tadi itu kita pakai derajat kepercayaan alfa sama dengan 5%. Di alfanya ini ya, alfanya lah 5%. Jadi kalau 5% berarti kiri kanan ya. Jadi 5% dibagi 2 berapa? 2,5% ya. Nah, 2,5% itu dalam koma berapa? Kalau 2,5% itu dalam koma disebut 0,025. Ya, kenapa dipilih ini? Karena alfanya 5 tadi ya. Karena dia kurvanya normal dibagi 2 ya, maka hasilnya adalah 2,5%. Ke kiri, 2,5% ke kanan. Nah, ini tadi sampelnya ada 18. Bukan 18 ya, derajat kebebasannya 18. Sampelnya 20, kemudian dikurangi 2 karena ada dua jenis, sehingga derajat kebebasannya 18, sehingga nilai T-nya adalah 2,101. Ini adalah batas ya. Nanti kalian akan paham di sini. Maka dari kurva tadi normal, kita ambil nilai T di sini di 2,101 yang minus, 2,101 yang plus. Ini adalah batasnya nih, garis batasnya ya. Nah, kalau misalnya tadi kita uji data kita, kalau ternyata dia masuk ke daerah hijau ini, ya berarti mu1 sama mu2 itu sama. Kalau jatuhnya di titik ini, kiri atau di titik kanan, berarti data itu adalah berbeda atau ditolak. Kapan kita tolak? Di sini katakan mereject H0 jika nilai hitungan kita nanti itu lebih besar dari tabel. Ini maksudnya tabel ya. T alfa bagi 2 yang terdiri dari N1 tambah N2 kurang 2. Ya. T alfa 2-nya itu ini ya. T alfa 2 ini. Kemudian N1 tadi 10, N2 10 dikurang 2, 18. Ini. Sehingga dapat nilai T tabelnya adalah 2,101. Kemudian nilai T yang dihitung itu berapa? Nilai T hitungnya adalah ini ya, rumusnya ada di sini ya. Jadi ini tadi rata-rata yang pertama, standar deviasinya, simpangannya, kemudian N-nya ini juga ya. Kemudian dapat standar deviasi gabungan seperti ini, dapat SP. Kemudian kita hitung nilai T. Ini nilai T ya. Rumusnya nilai T itu apa? Ini. Kita tengoklah rumusnya ini ya. I1 kurangi 2 tambah SP dikalikan seperti ini. Didapat nilai T0-nya itu min 2,2. Ini nilai yang kita hitung ya, namanya ini kalau bahasa kita namanya T hitung. T tabel itu tadi berapa? T tabelnya adalah min 2,1. Jadi Pak, nggak nampak, Pak. Hah? Rate-nya nggak nampak, Pak. Nggak nampak ya? Yang nampak apa? Ya, Pak. Dia masih di Min 2,101 Pak. Nampak Pak, nampak. Min 2,101 Pak. Gitu ya? Masih nampak yang ini ya? Di tabel ini ya? masih di definition, Pak. Oh, Di tabel nampak kok Pak. nampak ya? Kelihatan kok. Mungkin jaringan kali Pak, jaringan abang itu. Oh, ada yang terganggu tuh. Ah. Ini nampak gak ini? Nampak Pak, confident. T-test nampak Pak. Ah, nampak. Minus 2,101. Oke. Nah, tapi setelah kita hitung T0 ya, setelah kita T0, kita bandingkan dengan T tabel, ternyata T0 ini
hitung ini berada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri dari batas tadi. Sehingga dikatakan apa? Kalau dihitung sebelah kiri, nampak sebelah kiri ini? Nampak, Dapat Pak. 2, artinya H0 itu ditolak. Tolak. Mereject H0 karena T hitung itu berada di kiri dari batas. Atau dia kalau positif berada di kanan dari batas. Ya. Karena dia dua sisi tadi ya, maka dia dikatakan H0 ditolak. Nah kalau H0 ditolak, berarti secara visual tadi kan sudah jelas bahwa berbeda rata-rata testing ini ya. Ternyata si modified ini lebih lemah daripada di yang aslinya. Nah, bisa saja kesimpulannya, oh ini tidak bisa dipakai karena kurang dari yang lama. Tetapi ada lagi salah satu solusinya, kita perlu cari batas minimum berapa kekuatannya. Misalnya kekuatan minimumnya itu ternyata minimumnya adalah 16,0 misalnya. Kalau di kekuatan syaratnya itu 16,0 berarti ini masuk ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lama, dia lebih rendah. Tapi kalau dibandingkan misalnya standarnya 16,0 berarti masuk. Contohnya seperti itu. Ya. Tapi kalau standarnya 17,0 gitu ya, ini nggak masuk. Berarti modified mortarnya tidak bisa dipakai. Nah ini adalah dikatakan sebagai uji T. Ya. Uji T ini untuk menguji nilai rata-rata. Ya. Oke. Paham ya? Ini Pak. Ya. Cara mengetahui alfanya itu kayak mana Pak yang tadi di tabel? Saya kurang paham, Pak. Alfa itu kan diberikan. Alfa itu diberikan misalnya alfanya 5. Artinya tingkat kepercayaannya adalah 5%. Artinya Kita yang nentuin, Pak. bukan dari soalnya tuh, dari soalnya. Dari soal. Ya. Oke, Jadi Pak. makin kecil alfanya, berarti makin teliti percobaan itu. Ya, misalnya alfanya 5 atau alfanya 2,5, itu makin akurat lah percobaannya. Ya. Tetapi kalau misalnya alfanya 10 gitu ya, nah itu kurang akurat dibanding alfanya 5. Jadi alfa itu definisinya apa tadi? Kesalahan tipe 1. Ya. Jadi kalau makin kecil alfanya berarti kesalahannya makin kecil. Pak. Tapi Pak saya coba di Minitab 1 memang nggak bisa Pak. Alfa 1 memang nggak bisa kebaca Pak. Harus di bawah 1 ya. 1 itu kan terlalu besar, 1 itu kan 100%. Nah iya Pak. Jadi nggak bisa alfa itu 1. Jadi alfanya 1 berarti 100 semuanya di reject ya. Semuanya tidak bisa diterima maksudnya itu. Alfa itu 0,0 berapa gitu loh. Jadi dalam persen ya 0,0 berapa. Kalau 5% itu artinya 0,05. Ya. Kalau 1 itu artinya Pak 100% itu. Nggak bisa dipakai 1. Ya. Lalu 0, ya 0,0 berapa ya. Oke, ada lagi? Paham ya? Kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya disebut ada namanya interval confidence ya. Ini kalian tengok rumusnya ini ya. Dikatakan confidence itu adalah apa namanya? Derajat kepercayaan. Ya. Percaya diri, Pak ya. Ya, percaya diri ya. Jadi sebenarnya berapa sih bedanya? Nah, kan kalau ada yang bertanya, sebenarnya berapa sih beda antara lama dengan baru itu? Kan orang penasaran tuh. Berapa beda sebenarnya? Nah, ini ya beda sebenarnya. Ya. Perbedaan yang meyakinkan antara dua semen tersebut, bedanya adalah di sekitar inilah maksudnya. Ya. Oh, bedanya 0,55 sampai 0,01. Nanti si engineer melihat, oh ini bedanya tidak signifikan secara engineering gitu ya. Memang dia ada beda, tetapi angkanya terlalu kecil untuk mempengaruhi kekuatan semen. Oh ini berarti bisa diterima lah hasilnya. Jadi analisa si engineer tadi berdasarkan praktikal ya. Secara praktikal nilai beda 0,55 sampai 0,01 ini tidak signifikan untuk kekuatan semen. Berarti nilainya ini dikatakan hampir 0. Nah ini masuk ke praktikal lagi. Ya. Jadi statistik itu tidak melulu menjadi patokan untuk menerima ya. Secara statistik memang berbeda, tetapi secara praktikal tidak bermasalah. Itu ya. Oke ya. Percepat sedikit. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sampel semen tadi itu 10 tadi itu betul atau tidak?
apakah secara statistik cukup nggak? Nah, ini sering dipertanyakan nanti. Kalau kalian bikin skripsi ditanya, sampel kalian tuh cuma 10, cukup nggak 10 itu? Gitu kan? Maka ada namanya uji kecukupan sampel. Ya. Jadi ada sampel size, contohnya tadi percobaan tadi ya, pakai T alpha 2, kemudian 2N dibagi 2, kemudian kita plot dikali dengan akar 2 pangkat N. Ini diplot ya, hasil ini diplot dengan alfa 0,05. Hasil plotnya seperti ini. Ya. Nah, ini hasil plotnya ini akan nampak bahwa kalau misalnya ini kan tadi plot yang apa namanya yang kurva tadi loh, batas tadi ya. Ini hasil batas tadi tuh ya. Kalau ini makin tinggi batasnya berarti makin apa namanya? Makin besar batasnya itu ya, makin ke kiri dia ya. Makin ke kiri berarti hasilnya itu barangkali tidak begitu tajam gitu ya. Terlalu landai kurvanya ya. Jadi jangan sampai misalnya jatuhnya di sini. Di sini. Berarti kurva itu kalau kurva normal dia terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Ya, sehingga percobaan itu tidak begitu akurat ya. Sehingga untuk menghasilkan data yang akurat, misalnya kita ambil dari satu ini ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini tadi 10 ya. 10 itu dapat sekitar sini ya. Ya. Ini cukup kecil ya, sehingga dikatakan cukup tajam. Sehingga datanya 10 itu sebenarnya sudah memenuhi persyaratan. Ya, ditengok dari kelandaian ini ya. Tapi kalau datanya makin banyak, bagus juga. Makin tajam dia, cuma kalau udah dibikin 20 percobaan barangkali mahal gitu ya. 10 aja sudah mahal apalagi sampai 20 gitu ya. Jadi sampel itu kadang kebutuhannya sesuai dengan budget juga ya. Makin mahal budgetnya, makin mahal testingnya, makin mahal jadinya ya. Maka berapa kali itu sampai memerlukan berapa hitungan biayanya. Nah, untuk penghitungan secara detail kalian tengok di sini ya. Saya sudah tunjukkan ini. Di internet ada cara menghitung sampel kecukupan ya, kecukupan sampel. Ya. Jadi sampel itu harus cukup sehingga secara statistik dia valid ya, sehingga dikatakan sah ya. Ya. Apa yang nampak di layar kalian sekarang? Apa menurut di test value, Pak? Di test value, Pak. Test value. Jadi ini test value tadi ya. Tadi kita menggunakan T table ya. Nah, ini kita bisa menggunakan juga namanya P value. Dari data Minitab itu biasanya menggunakan namanya P value. Kalau P value itu kurang dari alpha, itu berarti signifikan ya. Signifikan untuk apa namanya menolak alpha, menolak H0 ya. Jadi kita gunakan P value, misalnya di alfanya 5% atau sama dengan 0,05. Kita hitung P value-nya bisa menggunakan Excel ya. Bisa menggunakan Excel dapatnya 0,422. Sehingga alpha itu lebih dari P value. P value itu lebih kecil dari alpha. Sehingga H0 ditolak ya. Jadi kalian cek ini tugas kelompok juga nih ya. Jadi tugasnya yang ketiga nih ya. Hitung ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, gunakan Minitab ya untuk itu. Ini yang nomor 1 gunakan Excel ya. Nomor 2 dan nomor 3 gunakan Minitab. Oke. Jadi kalian coba-coba, ini sederhana aja ya. Ini bukan tugas individual yang saya perbaiki, ini tugas kelompok aja ya sekalian ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Komputer saya melompat-lompat ya. Ini tadi kita ada uji tadi ya. Ada virus PCR ujinya, ada antigen,
Jadi uji tadi ada menguji rata-rata atau means, atau menguji varians atau variasi, ya. Kalau kita menguji productivity, kita pakai uji T, ya. Namanya uji means. Kalau kita menguji quality atau variasi, kita menggunakan uji F. Jadi tabelnya lain-lain ya, ada namanya tabel T, ada namanya tabel F. Nah ini jangan salah alat ya. Jadi kalau kita menguji virus, kita pakai PCR. Jangan ujinya pakai uji apa namanya di apa yang akurat, misalnya pakai apa namanya tadi, pakai antigen gitu ya. Jadi ujinya ini sesuai dengan apa yang mau dilihat ya. Contohnya ini variasi, jadi quality itu berkecimpung atau apa namanya? Quality itu berhubungan dengan namanya variasi ya. Jadi kalau yang berquality itu artinya variasinya itu kecil ya. Makin kecil variasinya berarti kualitasnya makin bagus ya. Itu dikatakan variasi ya. Kita lihat berikutnya sampai mana. Nah, ini yang contoh F distribusi ya. Tadi uji T itu ada namanya tabel T, kemudian ini namanya tabel F. Nah, nanti tabel F juga ada ininya, ada kayak tabel T tadi lah. Ini kurva F, tadi ada kurva T ya. Jadi ini untuk menghitung apa tadi, variasi pada quality ya. Jadi kita hitung F tabel, ada namanya F hitung ya. Nah ini adalah pelajaran kita malam ini ya. Ini aturan kelas, saya ingatkan lagi, kerjakan tugasnya semua ya. Bagi yang belum mengerjakan tugas ya, harap segera melakukan tugasnya untuk segera submit ke Edmodo ya. Oke, itu adalah kuliah kita malam ini ya. Jadi ada 3 tugas yang perlu kalian selesaikan sebagai tugas kelompok ya. Nah, untuk detailnya kalian bisa lihat di buku apa namanya, handbook itu apa? Buku eksperimen itu di bab berapa? Bab 1 dan bab 2 ya. Ini sekaligus 2 bab malam ini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai